Selamat pagi Sobat Melar, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif. Sekarang ini saya mau berbagi tips kebiasaan di tahun baru ya, di tahun yang baru ini ya setidaknya kita membuat perubahan. Ya kalau kita tidak bisa membuat perubahan terhadap ruang lingkup yang besar, paling tidak kita memberikan perubahan terhadap diri kita sendiri ya ke arah yang lebih baik. Ya tentunya untuk sekarang ini ke arah kesehatan lah. Bagaimana kita menjaga kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah sekarang ini. Nah, di sini kebiasaan yang saya lakukan biasanya sepulang kerja praktek malam, saya biasanya selalu minum jahe hangat. Ini biasanya tersedia selalu di meja, disediakan oleh istri saya. Dia selalu menyediakan jahe hangat ini setiap malam. Saya pulang, saya pasti meminum ini. Enak banget. Dan sebelumnya juga saya akan berbagi istilahnya ini cuci hidung. Kalau istilah medisnya itu nasarens atau bahasa kerennya cuci hidung. Nah, cuci hidung ini biasa saya lakukan biasanya setelah kerja itu juga saya membersihkan hidung saya dengan menggunakan ini blender mix portable, dan ini neti pot ini ada yang saya lihat itu ada dua macam, ada yang 300 ml dan ada yang 500 ml, tapi saya menggunakan yang 300 ml. Nah, di sini dia ada pencetannya di sini. Jadi di sini bisa pencet airnya keluar. Nah, seperti ini. Dan sini biasanya saya menggunakan air matang, air yang sudah direbus tapi sudah suhunya sudah dingin. Tapi biasanya saya tambahkan sedikit air panas agar ya kita hangat-hangat kuku lah. Nah, jadi setelah itu nanti dibersihkan. Nah, untuk membuat larutan pembersih hidung ini biasanya disebutkan tadi menggunakan air matang, air yang sudah direbus tapi sudah dingin, dan biasanya saya campur air hangat dan dicampur air garam seperti ini air garam, campur garam dapur itu kira-kira 1 sendok. Dan ini biasanya digunakan untuk membersihkan. Kalau di dunia medis itu di kedokteran biasanya digunakan untuk membersihkan luka biasanya luka luar habis kecelakaan atau apa, luka terbuka itu biasanya membersihkan. Kalau di medis biasanya NaCl itu cairan infus. Nah, garam ini juga mengandung larutan NaCl. Kalau mau simpelnya nggak perlu pakai blender, beli aja cairan infus NaCl, itu bisa dipakai. Cuman kalau larutan infus itu satu botolnya ya lumayan harganya. Kalau tiap hari menggunakan yang lebih murah meriah, kita menggunakan larutan garam. Nah, setelah tadi saya campurkan di sini garamnya, lalu kita masukkan ke blender mixnya. Nah, mohon maaf tadi saya lupa, seharusnya dicampur di sini di blender mixnya garamnya tadi. Nah, biasanya tambahin. Nah, blender mixnya biasanya ditambahin dan setelah itu ditutup dan kita mix kira-kira 15 detik lah, sampai benar-benar
garamnya ini jadi satu sama air. Sudah, air garamnya sudah larut, sudah tercampur air. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam neti pot. Ini namanya neti pot. Ini bisa dicari di all shop, banyak yang jual neti pot. Ada ukuran yang 300 ml sama ukuran 500. Sekarang kita masukkan ke dalam neti potnya. Ini airnya agak hangat-hangat nih. Nah, sekarang siap kita bersihkan. Dan ini tekniknya, membersihkannya masuk ke lubang hidung, terserah mau kanan apa kiri. Kalau saya masukkan hidung kanan dulu, terus posisi miring kira-kira 45 derajat agar larutannya dengan keluar di hidung sebelah kiri sebelahnya, dan posisi mulut terbuka agar menutup saluran antara rongga mulut dan hidung, itu saluran nasal di dalam sini. Dan hati-hati jangan sampai terbuka. Ini kalau enggak nanti larutan ini bisa keluar lewat mulut. Sekarang kita coba ya, dan sama sekali tidak sakit menggunakan membersihkan hidung ini. Dan ini memang saya sudah review dari teman-teman sejawat dokter juga sudah banyak yang menggunakan ini membersih hidung setiap mereka habis melakukan praktek. Dan juga pokoknya dianjurkan juga bagi orang-orang yang biasanya alergi terhadap debu atau sinusitis. Nah, itu juga dianjurkan bisa membersihkan pakai ini, terutama yang alergi debu biasanya itu dianjurkan sekali untuk membersihkan pakai pembersih hidung ini, nasal rinse istilahnya. Nah, sekarang kita coba. Ini kita siapkan wadah dan posisi 45 derajat ya. Kiri saya masukkan ke lubang hidung. Sama sekali tidak sakit. Memang habis membersihkan ini memang biasanya dalam waktu mungkin sekitar 5 menit cairan itu akan keluar dari hidung.
bercampur lendir biasanya. Memang saat membersihkan ini bagian sinus ini terasa penuh dan itu normal. Memang kalau sakit sih enggak, cuman biasanya agak terasa kayak saat kita mandi di sungai kemasukan air. Dan yang jelas tadi rongga mulut kita ini dibuka mulut agar menekan dan kalau bisa bagian langit-langit atas belakang itu kita tekan dengan otot-otot sini, kita tekan agar menutup saluran antara lubang hidung, penghubung antara rongga hidung sama rongga mulut. Jadi biar cairannya nggak keluar ke mulut dan tertelan. Dan juga posisi miring tadi agar bisa keluar di sebelah hidung sebelah. Dan juga relax, jangan dilawan karena akan menimbulkan tekanan balik, nanti itu yang membuat sakit. Dan ini benar-benar habis setelah ini hidung memang terasa enak, segar rasanya. Tapi habis membersihkan ini tadi waktu 5 menit itu terasa mulut suara agak bindeng, sengau-sengau karena di sini bagian sinus ini penuh cairan. Cuman nanti sedikit-sedikit keluar bercampur lendir nanti. Dan setelah itu saya biasanya minum lagi jahe bikinan istri saya untuk menghangatkan tenggorokan. Nah, ini. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya bilang tadi, setidaknya kalau kita tidak bisa merubah terobosan baru untuk orang lain, setidaknya untuk diri kita sendiri dulu lah, dimulai dari diri sendiri kita. Baru apa yang saya lakukan ini semoga menginspirasi dan bisa dicoba oleh sobat Mular semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu.